Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Ibadallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah untuk kita sampai hari ini masih sangat beda dan sangat terasa jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air di Indonesia sebelah timur sana. Hari ini kita bisa duduk bermajlis, suasananya nyaman dan tenang. Malam tadi kita bisa tidur dengan tenang dan nyaman setelah kita menikmati makanan, perut kita kenyang. Salat 5 waktu kita juga berjalan secara normal dan bisa berjamaah. Alhamdulillah. Pekerjaan rutinitas harian bisa dijalani tanpa ada gangguan. Tapi di Palu, informasi saudara kita yang ada di sana, kami seperti menunggu hari-hari untuk mati. Bau sengit mayat yang tidak berhasil dikeluarkan dari reruntuhan sangat mengganggu ketenangan dan kenyamanan. Kami tidak bisa tidur karena tenda-tenda kami kurang. Siang sangat panas, malam sangat dingin. Makanan tidak ada, air minum sulit didapat. Kami berusaha antri. Setiap kami antrian selalu habis. Sudah 4 hari kami antrian dan terus habis. Dan kami sudah sampai di puncak lapar. Di depan hidung kami, dengan mata kepala kami, satu persatu meninggal dunia karena tidak ada makanan. Ini yang mereka rasakan di sana. Dan TNI Angkatan Udara juga sudah membenarkan sulit mengantarkan bantuan ke sana. Bahkan orang yang di luar tidak boleh diizinkan masuk, sebab yang di dalam ingin keluar semuanya. Jalan darat sangat sulit karena jalan-jalan raya seperti kerupuk yang digenggam, hancur. Ada yang seperti ini. Alat berat pun sulit untuk masuk, apalagi mobil biasa.
Satu-satunya yang bisa terbang kemarin itu adalah Hercules. Hercules pun baru mendarat langsung diserbu oleh warga memperebutkan bantuan yang ada tanpa peduli dengan teriakan-teriakan orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka lapar, mereka menyerbu makanan yang ada. Para relawan yang ada di pesawat Hercules pun tidak dipedulikan dan tidak bisa balik lagi. Kenapa? Semua warga ingin keluar dari Palu. Berapapun duit mau mereka keluarkan agar bisa dikeluarkan dari Palu, tapi duit sudah tidak berharga saat ini. Yang mereka perlukan adalah kenyamanan dan bisa menyambung hidup. Hercules dipenuhi, saking penuhnya sampai-sampai kata TNI Angkatan Udara kita, bannya saja mereka bergelantungan di situ, bawa kami terbang. Begitu keadaannya. Kita telah menyaksikan bersama-sama gempa 7,4, gempa 7,7 skala Richter, menimbulkan tsunami. Dan setelah tsunami, kita juga menyimak dan juga menyaksikan videonya. Tanah bergerak, rumah-rumah dan bangunan, tower-tower yang tinggi juga ikut bergerak, lalu ambruk masuk ke dalam. Sekarang dari satelit telah ditemukan betapa pemandangan itu sebuah pemandangan yang sangat-sangat luar biasa, Pak. Area seperti mata Dajjal tenggelam, masuk ke dalam bumi setelah tsunami. Dan bahkan ada warga yang mempersaksikan di depan mata kepala mereka sendiri, tanah terbelah lebar dan besar. Tidak sedikit kendaraan, gedung-gedung, rumah-rumah, ya, orang-orang yang bawa motor, bawa mobil masuk ke dalam. Setelah masuk, tanah kembali merapat. Ini hanya terjadi dalam sejarah kaum zaman dahulu yang mendustakan para nabi dan rasul. Belum selesai, ada ancaman baru. Sulawesi sebelah timur akan ditimpa gempa yang juga cukup besar, bisa menimbulkan tsunami 4-6 meter. Lalu pada tanggal 3, gunung yang ada di Sulawesi Utara meletus. Tanggal 1 Oktober ini, anak gunung Krakatau juga meletus. Tanggal 1 juga Blitar gempa 4,4. Tanggal 2, ya, kita menyimak dan terus mendengarkan berita NTT mengalami gempa pula. Tanggal 3-nya 6,3 skala Richter. Gempa dan gempa di mana-mana. Inilah tahun-tahun yang kita sebutkan dalam hadis Nabi, zuhurul fitan kaqita'il laili, munculnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam. Maksudnya potongan-potongan malam itu apa? Sambung menyambung. Makin kesini malamnya makin gelap apa tidak? Artinya musibahnya makin lebih berat dari sebelumnya. Begitu maksudnya. Wazzalazil, dan gempa-gempa. Ibarat Allah yang kami muliakan, disinilah kita patut bersyukur untuk saat ini, untuk hari ini. Belum tentu tahu besok. Sebab apa? Jawa, Pulau Jawa, termasuk kita yang sedang duduk berdiri di atas tanah Kepulauan Jawa ini, juga mendapatkan peringatan dari para pakar gempa, baik dalam dan luar negeri. Kulali dari Bala, Australia juga menyebutkan peluang gempa untuk Indonesia di Jawa lah nanti yang terkuat. Di kita ini, karena kita punya sesar, 2 sesar besar di Jawa, ditambah sesar-sesar kecil yang ada di berbagai tempat. Dan gerakan lempengan bumi dari sesar ini terus bergerak. Bila gempa-gempa di sebelah Indonesia sebelah timur terus, maka peluang gempa di Indonesia untuk Pulau Jawa bisa 9,5 skala Richter. Yang paling dikhawatirkan menurut pakar gempa Australia adalah gempa yang datang dari daerah Banten, terus Jakarta sampai Cirebon. Nah, ini akan menimbulkan tsunami sampai 57 meter. Ke Jakarta sisanya nanti dari Pandeglang, ya, Banten terus disapu sampai kemari, sisanya di Jakarta 15 meteran.
Jika itu memang benar terjadi, maka tidak ada doa yang mampu menghentikannya. Tidak ada amalan yang bisa menghentikannya kecuali sekarang. Sekarang bisa nggak dihentikan? Bisa. Ini prediksi dari para pakar dan ahli. Bisa nggak dihentikan sekarang? Bisa. Caranya apa? Pertama, wajib taubat massal se-Indonesia. Dua, hentikan penzaliman kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang ujung tombaknya adalah para alim ulama. Tiga, semua LGBT wajib ditutup mati di Indonesia ini. Harus dihentikan. Apapun yang namanya berbau seks wajib dihentikan. Sarang-sarang prostitusi wajib ditutup. Mereka-mereka disuruh tobat. Kalau nggak tobat, maka diusir dari Indonesia. Kalau dalam Islam malah LGBT itu dibawa ke tempat yang sangat tinggi, dilemparkan ke bawah. Sangat jijik Allah dengan perbuatan itu. Tolong buka surat Hud. Buka surat Hud, lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12 Allah berfirman di sana tentang kalau kami sudah ingin, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kami jadikan yang di atas masuk ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Persis kayak di Palu sekarang. Dan ternyata Palu salah satu di antara pusat LGBT yang ada di Indonesia. Betul, Bu. Lihat Allah balik bumi ini. Allah balik bumi ini. Tenggelam, pasir lumpur pun berdatangan. Tidak cukup dengan gempa dan tsunami, Allah ngangakan bumi. Masya Allah. Faja'alna 'aliyaha safilah, kami jadikan yang di atas menjadi di bawah. Dan berikut menyusul amtarna hijaratan, kami akan turunkan nanti batu-batu. Kami akan turunkan batu-batu. Akan datang hujan batu nanti menyusul. Dan ini bentuk azab daripada kaum-kaum pendusta para nabi-nabi dulu. Azab yang Allah datangkan kepada kaum Nabi Lut. Betul tidak? Ini yang keempat, wajib tutup semua LGBT yang ada dan praktek-praktek perzinahan. Yang kelima, secara umum rakyat, ulama, apalagi pemerintah wajib bersama-sama bahu-membahu menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Inilah yang wajib dikerjakan bersama-sama. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya sebenarnya tidak membahas masalah bencana-bencana dan gempa ya, tapi ini bentuk kenapa kita sampai hari ini kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih aman. Mungkin nggak peluang bencana-bencana besar ke depan kita stop? Bisa. Yang keenam, galakkan sedekah. Sekarang pun kita sudah bisa. Ada dana kita tembakkan 500.000, nggak terasa itu. Tapi kalau kita tarik, kita transferkan, baru terasa capeknya. Ini tek 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 tek, selesai. Kembalinya nanti cash insyaallah ta'ala, minimal 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu pengantar dari saya. Nah, Bapak Ibu jangan berdebar-debar pula, jantungnya jadi lemes ya setelah mendengarkan wah Jawa gilirannya bakalan besar besok nih. Kita apapun yang terjadi, mau lari kemana nggak bisa dah. Ya, orang Sumatera emang mereka bisa diam-diam? Belum tentu. Belum tentu. Anak Gunung Krakatau itu kalau udah ribut itu Pak, itu udah cukup mengerikan. Sumatera itu dari Lampung sampai ke Aceh itu dipenuhi oleh gunung-gunung berapi. Ya. Dan kita tahu LGBT sudah menempati kota-kota besar di seluruh Indonesia, termasuk di kota Padang, Sumatera Barat. Malah di Sumatera Barat LGBT terbesar nomor satunya adalah di kota Padang. Saya sudah tekankan dengan nada yang cukup kuat kepada Gubernur Sumbar, kepada Wali Kota Padang. Alhamdulillah mereka sudah berhasil memadamkan tempat-tempat remang-remang di Bungus dan sebagainya. Alhamdulillah itu sudah bagus. Tempat-tempat yang sangat-sangat tidak baik sebelumnya sudah berhasil ditertibkan oleh Wali Kota Padang yang sekarang. Tapi LGBT
masih belum ada penanganan apa-apa. Alasan mereka satu, belum ada undang-undangnya. Ya buat undang-undangnya. Kalau mereka tunggu-tunggu, hancur dulu semuanya. Saya sudah sampaikan, hancur. Kalau terjadi apa-apa di Padang, ingat kata-kata saya ini. Dan Bukit Tinggi ada di urutan kedua LGBT-nya. Payakumbuh yang ketiga, tempat saya. Menjijikkan sekali. Sementara mereka merasa itu adalah normal. Wallahi itu penyakit. Baik ibu bapak yang kami muliakan, mari kita fokus pada pengajian kita lagi. Tapi tadi itu udah ngaji juga tuh. Kita tadi itu sudah menyampaikan ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah sekalian yang saya cintai. Suasana di akhir zaman sudah saya berikan penggambarannya kepada kita. Emang kalau ibu bapak asal duduk aja di depan saya, pasti bawaannya udah mau kiamat. Bicaranya menegangkan terus, yang menakutkan terus, betul enggak? Kalau Ustaz Munzir sini ketawa terus kita dibuatnya ya. Giliran Ustaz Zul, kayaknya kalau masuk dengar saya mau ceramah sarapannya yang benar. Karena bakalan begini dibuat oleh Ustaz Zulkifli. Emang itu spesialisasinya. Kalau nggak berani jangan undang saya. Atau kalau saya ngaji nggak usah datang. Paling nakut-nakutin kita lagi. Saya tugasnya hanya menyampaikan nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan apa yang sedang terjadi, lalu ditautkan persamaan dan kesesuaiannya, lalu melakukan ini loh yang harus kita lakukan. Itu urutan kajian saya selalu begitu. Ini loh yang harus kita lakukan. Ya. Baik ibu bapak, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang judul kita dikasih keluarga apa? Keluarga akhir zaman. Judulnya selalu pakai akhir zaman ujungnya. Ya, kalau keluarga sakinah kan udah biasa amat ya. Iya. Kalau keluarga akhir zaman itu selalu berbau-bau petaka, bencana, musibah. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Benar loh, petaka terbesar adalah banyaknya orang murtad. Banyaknya orang munafik. Banyaknya bermunculan para mujrimin, fasikin, hanya gara-gara tawaran sedikit dunia mereka berubah. Ini yang paling banyak sekarang. Anak-anak kita adalah korban-korban. Dan banyak juga, zaman dulu mana ada orang-orang internet, sehingga orang bisa berselancar. Zaman sekarang, Masya Allah, wanita-wanita bercadar pun bisa berselancar di dunia maya. Bisa ikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bisa curhat dengan suami orang lain. Dia di bilik, suami orang lain di sana. Bisa. Maksiat dan dosa bisa terbuka pintunya selebar-lebarnya melalui ini. Ya. Inilah zaman di mana keluarga-keluarga akhir zaman harus berbenah-benah benar-benar. Sungguh saya lebih sepakat mengatakan ini zaman untuk media keluarga akhir zaman lebih baik tidak punya TV di rumah. Lebih aman. Kalaupun punya TV nggak apa-apa, tapi untuk CD-CD ceramah yang ada videonya, ya. Iya, kita bisa kontrol, tapi ketika kita pergi siapa yang bisa kontrol? Tanamkan iman. Baik, satu persatu kita kupas supaya tidak menjalar kemana-mana. Ibu bapak yang kami muliakan, kita mulai dari mencari suami, mencari istri. Ini dulu. Oh, kami yang udah ini gimana Ustaz? Nanti ada urutannya. Ini kan banyak muda-muda nih. Muda-muda, siapa tahu ada yang gadis juga. Mulailah dari suami, cari istri. Cari suami. Loh, cari suami kayaknya kami yang nyari Ustaz. Bukan. Maksudnya orang tua carikan untuk anak gadisnya suami. Kalau anak gadis, pasrahlah kepada pencarian orang tuanya. Minta kepada Allah. Nih. Supaya apa? Wahai ibarat Allah, agar jangan dapat salah laki-laki yang munafik. Di fase keempat ini banyak bermunculan nifaq. Jangan sampai nanti
Kita maunya kemari, kita maunya coblos yang ini, dia maunya ke sini ngajak nyoblos yang ini. Ini kan bahaya ini. Satu keluarga kita mengalami dua ideologi. Satu ideologi Mekah, satu ideologi Beijing. Bahaya itu. Betul tidak? Jangan, hati-hati. Cari suami yang hatinya ke Ka'bah. Suami yang beriman, menantu yang beriman. Kalau begitu cara menilai orang yang beriman gimana Ustaz? Lihat akhlaknya sehari-hari. Lihat akhlaknya sehari-hari. Dia udah ke masjid, bagus. Kepada orang tuanya dia memuliakan, dia sangat santun, kata-katanya lembut, bagus. Tanyakan teman-temannya, bagaimana pergaulannya. Dia bergaul di tempat-tempat dan dengan orang-orang yang bagus-bagus, bagus. Bagaimana dia termasuk orang yang pelit atau dermawan? Dia cukup pemurah hati dan dia sangat mudah membantu dan dia cukup dermawan, bagus. Apalagi? Cukup. Kalau agama dan akhlaknya sudah mulia, pantas menjadi menantu kita, pantas menjadi istri, menjadi suami kita, dan dialah yang akan kita angkat menjadi imam kita. Untuk suasana akhir zaman, minta maaf, silakan ada yang tersinggung, ada yang tidak setuju, saya tidak peduli. Saya kan hanya menyampaikan keluarga akhir zaman itu kayak apa. Suami yang akan kita terima tidak peduli apakah dia sudah duda atau masih bujangan. Yang penting kriteria itu ada. Tidak peduli apakah dia pekerjaannya mapan atau masih serabutan. Yang kedua, tidak peduli, yang penting pencariannya adalah halal dan dia termasuk orang yang gigih dalam mencari nafkah, karena pernikahan nanti adalah pembuka pintu rezeki. Yang ketiga, tidak peduli. Dan maaf ini, yang ketiga ini saya bukan hanya teori, saya sudah bisik-bisik dengan istri saya. Saya sudah bisik-bisik dengan mereka, musyawarah kami sudah bulat. Apa isi musyawarah saya? Yang nomor 3 ini, kami tidak peduli calon menantu kami nanti apakah dia duda, umurnya walaupun hampir seusia dengan papanya. Serius? Ataukah mungkin anak gadis kami akan menjadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Demi Allah, kami tidak pedulikan itu semua. Yang kami lihat adalah agamanya mesti kokoh, ilmunya dalam, akhlaknya teruji, dan dia di tengah masyarakat tersebut dengan kemuliaan kepribadian. Khalas, bagi saya cukup. Saya titipkan anak gadis saya titipkan, nikahilah anak gadis kami, jadikanlah dia istrimu, dan dia sudah kami didik di sisi kami menjadi hafizah Quran, yang mengerti tentang adab-adab masa depan, adab-adab bersuami, adab-adab dalam rumah tangga, yang punya pengetahuan tentang fikih Islam dan sebagainya. Nikahilah anak gadis kami. Serius saya katakan, keluarga akhir zaman jangan lagi melirik kepada harus satu orang saja istrinya. Ustadz ada yang mesen kayak gini nggak sama Ustadz? Enggak. Artinya sudah mulai kita didik. Kenapa? Fase kelima nanti Nabi mengatakan, maaf ya, pada waktu Dajjal nanti datang. Apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perintah Rasul, para laki-laki masukkan istri-istri kalian. Awas nih kalimatnya, para laki-laki masukkan istri-istri kalian ke dalam rumah. Masukkan ibu-ibu kalian ke dalam rumah. Pastikan anak-anak gadis kalian, saudari-saudari kalian sudah masuk ke dalam rumah. Ikatlah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka, dan tali ikat itu ikatkan pula di tiang-tiang rumah kalian. Tutup pintu rumah kalian rapat-rapat, tutup jendelanya rapat-rapat, dan bacakan surah Al-Kahfi di dalam rumah. Kan begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus ada suami yang akan menjaga istri di masa-masa sulit dan berat. Setiap anak-anak gadis kita seharusnya sudah punya suami yang kokoh imannya, yang kuat fisiknya. Harusnya begitu. Sehingga dia yang akan ikut melindungi kita, anak-anak gadis kita, dari bahaya Dajjal. Sebelum Dajjal keluar, ada fitnah Dajjal dulu namanya. Fitnah yang menyebabkan banyak orang murtad. Lah kalau dia tidak punya imam yang kokoh, dia tidak punya imam yang kuat akidahnya, dia tidak punya imam ya, yang lurus ibadahnya, akhlaknya, maka anak kita bisa ditinggalkan. Gempa sedikit dia langsung lari.
Ada masalah sedikit, dia langsung lari. Kalau dapat suami yang kokoh, nggak ada cerita. Dia akan sabung nyawanya demi menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Ini dapat suami-suami yang amanah. Jadi saya tahu persis kondisi yang akan dihadapi di masa-masa yang akan datang. Berat. Ada kader saya, kami punya kebiasaan setelah anak-anak gadis ini mulai terbentuk, kami kirimkan ke tempat yang lebih jauh dan digodok lagi lebih. Pas pulang, yang pertama kami carikan adalah jodohnya, nikah. Orang anak-anak gadis itu panggil saya abah, ya, mereka panggil abah. Apakah enggak baik, enggak sebaiknya kalau seandainya kami mengabdi dulu? Saya katakan yang terbaik bagi kalian adalah siapkan rumah tangga dengan suami yang soleh. Juga biasakan itu. Yang bapak-bapak jangan mengandalkan semangat aja. Yes tuh Ustaz, yes, semangat. Tetapi ukur dong kemampuannya. Pastikan bahwa istri kita dah siap belum. Harus dipastikan, kalau enggak jangan bangun rumah tangga di atas api neraka. Pastikan dulu istri kita sudah nyaman, sudah tenang, istri kita sudah beriman, ya. Baru Pak, saya tidak setuju bapak-bapak main nikah aja. Rasulullah kan gitu gayanya Ustadz, kan Ustadz juga yang menyampaikan. Apaan? Rasulullah waktu menikahi istrinya yang baru, dia datang bawa ke rumah, hai Aisyah, ini istriku yang baru saja kami akad nikah pagi tadi, titip ya, saya lagi bangun rumah di sebelah yang lain. Kami turut itu Ustadz. Masalahnya itu Bunda Aisyah, istri-istri Rasul itu sudah dikenal kualitas imannya, ilmu mereka. Lah istri kita belum siap apa-apa, langsung kita main nikah aja, nggak bisa begitu. Setuju Bu? Wah tuh Pak. Tapi pada ibu juga saya sampaikan tadi awal-awal kan, kita tak punya pilihan yang lain Bu. Serius, di akhir zaman ini kita tak punya pilihan yang lain kecuali membuka hati untuk agar suami kita ke depan bukan hanya satu istrinya, tetapi beberapa orang. Dia yang menjadi imam. Lah imam itu makmumnya satu, wah nggak keren. Makanya dalam Al-Quran imam itu makmumnya 2, 3 atau 4. Jari tangan saja nih imam loh, nih jempol nih imam, ada 4 jarinya. Yang terdekat itu memang yang pertama, yang paling dengan dia nih nomor 1. Ini yang paling terdekat dengan sang imam. Imam ini benar-benar harus rapat dengan dia. Untuk yang kedua, lewati dulu yang pertama ini dengan baik. Dan ini agak prosesnya mendaki nih, sulit. Tapi kalau kedua ada sukses, ketiga keempatnya ada menurun nih, udah gampang. Bu, tangan kalau cuma 2 megang apa aja masih lemes Bu, belum kuat. Tapi kalau udah rame begini kuat. Betul tidak? Begitu. Ibu tahu kalau jari tangan yang sini nggak ada, ini ada, wow, jeleknya tuh tangan. Ya, jari ini. Tapi yang terkuat dari seluruh tangan itu adalah yang kelingking. Logikanya. Berarti inilah yang muat kokoh semuanya itu. Ini dengan ini, kuat dah kokoh hidup kita ini. Masya Allah, Ustadz, jangan memainkan kami dengan logika Ustadz itulah. Ini bukan logika, ini kenyataan. Ini jari tangan, saya cerita jari tangan tadi kan, jempol, telunjuk, tengah, jari manis, kelingking. Ada 1 imam, ada 4 makmum. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'. Tapi memang super ketat. Laki-laki yang macam mana yang diizinkan untuk menjalankan syariat ini? Bukannya punya semangat, semua laki-laki punya semangat, nggak perlu ditanya, mengangguk semua. Belum saya tanya udah gini ngangguknya tuh. Kalau laki-laki sekarang lah, tapi laki-laki yang bertanggung jawab, itu terjadi waktu saya di Az-Zikra. Baik, ini yang pertama. Pastikan suami kita, menantu untuk anak-anak gadis kita adalah laki-laki yang seperti tadi. Laki-laki yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya dari mana? Lihat dari adab dan akhlak sehari-harinya. Adabnya pada Allah gimana? Adabnya pada orang tuanya bagaimana? Adabnya dengan lingkungan, adabnya dengan teman-teman, dengan sahabat. Dia berbisnis bagaimana? Lihat, kalau dia memang punya akhlak dan adab Islami, maka khalas, terima dan jangan ditolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Dia yang kokoh, dia yang akan melindungi, dan dia akan membimbing anak-anak gadis kita dan diri-diri kita menuju jannatun naim, surga Allah yang sangat penuh dengan kenikmatan. Yang kedua, suami mencari istri. Pahamlah kita. Kalau Rasul mengatakan, carilah istri itu yang cantik, kata Nabi. Setuju tak? Setuju semua. Carilah istri itu yang cantik. Yang kedua, carilah dari keturunan baik-baik, dari keluarga yang terhormat, nasabnya jelas. Ketiga, cari wanita berpendidikan yang punya fulus. Setuju tak? Nggak usah ditanya ini. Pasti kita semua sepakat, cantik, berpendidikan, fulusnya banyak, keturunan keluarganya juga bagus, terhormat, kalang bangsawan berdarah biru. Wonde. Apa yang kurang tuh? Yang keempat, agamanya, akhlaknya. Lihat, gimana tuh agamanya, gimana akhlaknya. Ngelihatnya gimana Ustadz? Kalau ngelihatnya cara dia beragama atau tidak, pertama mudah saja, lihat dari pakaiannya dulu. Pakaian nggak cukup, karena orang bisa pakai langsung kayak soleha, padahal ternyata dari kubu sana. Lihat teman-temannya. Ini kan ketahuan itu teman-temannya siapa. Kalau zaman sekarang apalagi paling mudah buka FB-nya. Lihat bagaimana riwayat perjalanannya berselancar di dunia maya, bisa kita ketahui itu. Kalau masih suka menayangkan foto-fotonya, itu masih awam, berarti itu masih awam, belum kelas orang-orang pilihan, orang-orang beriman. Wanita-wanita beriman, wanita soleha pandai menjaga diri, tidak akan mau memposting foto-fotonya yang akan mudah diakses oleh semua orang melihatnya. Maaf, memang demikian. Tidak boleh wanita solehah menayangkan fotonya. Kalau bercadar gimana Ustaz? Nggak usah, kenapa kek? Mau kasih tahu ke orang bahwa kita sedang beramal. Cadar itu amalan apa bukan? Sama itu, lagi sholat kita disyuting, kemudian difoto lalu masukkan ke profil kita, kan juga termasuk dari antara ria. Bercadar itu sedang beramal soleh. Nggak usah. Apa salahnya masukkan batang pohon kayak di profil kita itu? Sungai, laut, bukit, kan banyak yang bisa kita. Atau nomor rekening gempa Palu. Setiap orang ngelihat muka profil kita langsung nomor rekening. You bersedekah sini dong, kan gitu kan? Itu baru wanita solehah. Gitu, atau hadis atau nasihat apa, Ka'bah, Madinah atau apa kayak, pokoknya kenapa harus fotoku? Ya Allah ya Rabbi, ini adalah wanita-wanita akhir zaman yang jangan dipilih jadi istri. Gitu. Ustadz, siapa tahu di tangan kita nanti bisa kita garap, kita bina menjadi solehah. Nah ini yang jadi masalah. Itu prinsip kayak gitu tuh tolong dibuang jauh-jauh dari pikiran dan kepala kita. Saya ngadap ke siapa yang bujangan sekarang nih? Ini bujangan masih. Tolong angkat tangan yang bujangan, angkat tangan. Waduh, masya Allah. Waduh, masya Allah. Ini prihatin saya ngelihatnya. Tampangnya kayak udah punya anak 2 atau 3. Ternyata belum nikah. Waduh. Tuh ada ibu yang ngelirik tuh, siapa tahu punya anak gadis. Ya. Jadi lihat ya. Calon istri kita tuh sekarang ini sangat mudah untuk kita pelajari, mudah sekali. Lalu kenali orang-orang yang dekat dengan dia, macam mana etikanya dengan orang tuanya, macam mana etikanya dengan keluarganya, adab-adab hidupnya bagaimana, ya, macam mana dia mengindahkan syariat Allah. Cukup di situ. Kalau sudah kelihatan berarti agamanya kuat. Kalau sudah kuat agamanya, fazfar bidzatid din taribat yadak. Prioritaskanlah wanita yang akan kau nikahi yang agamanya kuat, taribat yadaka. Berdebulah tanganmu. Kalau tangan licin, megang apa saja bisa jatuh. Tapi kalau berdebu, insya Allah megang apa saja bisa kuat. Taribat yadak.
Ibarat Allah yang kami muliakan. Nah ini nanti kalau dia melahirkan anak, dia hamil, dia tahu mau diapakan kehamilannya. Sejak hamil dia sudah dibiasakan mendengarkan Al-Quran. Dia baca, nak ikut dengar ya, Umi lagi baca nih, Mama lagi baca nih ya, untuk kamu nih nak ya. Dia baca, Masya Allah, anak dari sejak rahimnya sudah menikmati Al-Quran yang langsung dibacakan dengan jiwa dan hati oleh sang mama terkasih tercinta dari seorang istri solehah kita. Dia tahu apa yang dilakukan pada waktu masa-masa akan melahirkan, apa yang harus dikonsumsi, makanan apa dan sebagainya. Dan dia pantang mau disuntik. Sorry bos, jangan coba-coba sampean suntik saya. Tidak mau divaksinasi. Saya tidak mau merusak diri saya dan masa depan saya dan anak-anak saya. Nah, ini wanita yang soleha, wawasannya luas. Karena wanita beriman akan mencari dulu mana yang halal, mana tidak. Apapun yang akan dilakukannya pasti dia mengetahui dulu ini halal atau tidak. Pasti itu kalau orang beriman akan tahu, akan tanya dulu ini halal atau tidak. Betul tidak Bu? Ibu pasti tanya atau tidak? Waktu mau pergi haji, mau pergi umrah, pastikan dulu. Kalau tidak, saya yakin ibu-ibu pasti akan mencari cara untuk agar tidak disuntik. Itu diantara bentuk kehati-hatian kalau orang sudah punya iman. Taib, carilah wanita solehah seperti itu. Kalau sudah, jangan peduli lagi. Walaupun dia tamatan S2, nggak apa-apa. Walaupun dia pendidikannya hanya sebatas tamatan doktor, ya, spesialis, nggak ada masalah. Atau mungkin jadi dia hanya tamatan SMA, Pak. Bisa jadi dia hanya tamatan SD, namun hafizah Quran, ilmu agamanya luas, akhlaknya Masya Allah. Tapi usianya, Ustadz, berapa usianya? Usianya masih 19. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan cemas. Justru itu lebih lunak lagi untuk mudah dibentuk. Ustaz, usianya sudah 39. Tapi semua keistimewaan kesolehahan ada pada dia. Ambil. Sayang, pintu saya cuma 4, kalau lebih saya ambil. Begitu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ambil yang soleh-soleha. Untuk apa? Agar rumah kita dibuatnya nyaman, agar rumah kita tidak dimasukkan fitnah dajjal. Kondisi memilih pasangan. Seterusnya kalau sudah punya suami. Nah ini sekarang Bu, kondisi keluarga akhir zaman. Kalau sudah punya suami, ibu-ibu yang sudah bersuami nih, yang sudah bersuami, dengarkan baik-baik. Bapak ini sebagai suaminya, dengarkan baik-baik. Bu, saya tidak mendahului Allah, na'udzubillah. Dan saya juga tidak berani mendahului masa depan dengan pernyataan-pernyataan saya. Tetapi menurut tuntunan hadis Rasulullah yang mulia di akhir zaman, Nabi memastikan akan banyak lelaki di muka bumi ini yang terlebih dahulu meninggal dunia. Sebentar lagi Pak. Penyebabnya meninggal dunia itu apa Pak Ustadz? Fase keempat. Kan ada 5 fase kan? Fase pertama Nabi yang memimpin. Fase kedua para khulafaur rasyidin memimpin. Fase ketiga kerajaan dengan sistem Islam. Nah ini fase-fasenya ya. Ini startnya. Fase keempat fase kita. Ini fase kita nih. Di fase ini, oh ya sebentar. Fase kelima kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumlah wanita laki-laki 1 berbanding 50. Ini perbandingannya. Hadis ini sahih Imam Ahmad. 1 berbanding 50. Kapankah ini kira-kira Pak Ustadz? Menurut prediksi para pakar dan ahli-ahli intelijen dunia, perkiraan paling-paling hanya dari 2020 ke atas. Menurut KGB Rusia puncaknya 2025. Menurut CIA 2020 sudah mulai. Ini yang ini. Menuju ke sini akan banyak peperangan-peperangan di muka bumi. Perang. Nah yang habis dalam peperangan itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Pemicu-pemicu peperangan sudah saya jelaskan dalam berbagai ceramah saya. Pemicu-pemicu peperangan rata-rata adalah perebutan harta, perebutan kekuasaan, perebutan perbatasan, dan keegoan, kegengsian. Ini semuanya. Ekonomi yang paling banyak menjadi pemicu peperangan itu terjadi. Ya, laki-laki yang paling banyak meninggal dunia. Kalau begitu, pantesan saat Imam Mahdi muncul. Nah ini kemunculan Imam Mahdi di sini. Ini tanda besar kiamat yang pertama, tanda besar kiamat yang kedua, tanda besar kiamat yang ketiga. Ini adalah tanda besar kiamat yang keempat.
Ketika Imam Mahdi muncul di sini, Imam Mahdi pun banyak mendampingi umat Nabi Muhammad menuju perang dan peperangan yang terjadi di muka bumi dalam kemunculan Imam Mahdi adalah memadamkan api perang. Subhanallah. Jadi kedatangan Imam Mahdi nanti ke muka bumi ini, ya, dibaiat di depan Ka'bah adalah untuk memadamkan api perang. Tapi dengan perang, menghentikan semua peperangan dengan perang. Akhirnya tidak ada lagi peperangan di muka bumi. Tapi sayang, jumlah lelaki yang hidup menjalani masa fase kelima 1:50. Kalau kita perhatikan dalam nubuat Nabi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kelahiran Al-Mahdi itu di akhir zaman ditandai dengan 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Dan ini sudah kita saksikan pada tahun 1981. Tahun 1982, 2 tahun ini berturut-turut 2 gerhana terjadi bersamaan dalam bulan Ramadan. Dalam 1 bulan Ramadan maksud saya. Rasul bersabda Al-Mahdi itu akan dibaiat di depan Ka'bah dalam usia 40 tahun, kata Rasul. Di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Mendekati 40 tahun. 1981, sekarang 2018. Secara Masehi, umur beliau sekarang sudah di posisi 37 tahun. Secara Hijriah, umurnya sudah 38 tahun lebih. Dan Nabi bersabda, dia dibayar dalam usia 40. Artinya, dalam waktu terdekat inilah, insya Allah umat Islam akan dipimpin kembali oleh keturunan kandung Rasulullah sedunia. Dan ini akan membawa kemenangan-kemenangan besar. Makanya saya katakan, ini adalah tahun-tahun kemenangan. Masa depan dikembalikan untuk memimpin dunia. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Quran surat An-Nur ayat berapa? Ayat 55, yang akan memimpin dunia kembali khilafah Islamiyah. Jadi kalau begitu, para istri-istri yang sekarang suaminya ada, apa yang akan ibu lakukan dengan suami-suami ibu? Yang baru-baru saja menikah, apa yang harus kita lakukan dengan suami-suami kita? Nabi berkata, di akhir zaman umatku akan terbelah menjadi 2, mukmin sebenarnya atau munafik sebenarnya, nggak ada yang lain. Maka ibu mau nggak suami jadi munafik? Kalau begitu, tugas ibu sekarang membentuk keluarga akhir zaman adalah dorong suaminya, bakar semangatnya, totalkan isi hatinya itu, hidupnya hanya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia kerja di kantor, walaupun nanti dia kerja di perusahaan, dia kerja sebagai PNS dan sebagainya, apapun profesi suami kita, katakan pada suami kita, aku ingin engkau menjadi pejuang agama Allah, wahai kekasihku. Tegaklah engkau bersejajar lurus di belakang para alim ulama pejuang kita. Sementara suami yang soleh tidak akan mencari nafkah yang haram, pasti dia akan mencari yang baik-baik. Tetapi kadang-kadang nyalinya itu sering ciut, apalagi yang dalam rangka perjuangan. Melihat istrinya yang begitu muda dan cantik, sebagai rezeki yang terbaik, solehah lagi, tak tega mau meninggalkannya. Saat itulah istri menguatkan hatinya, peluk dia dengan erat, suamiku, aku mencintaimu. Kok gitu, Bu? Kan emang gitu, suamiku, I love you very much. Dari lubuk hatiku paling dalam, aku bangga menjadi istrimu. Aku mencintaimu, suamiku. Aku mendambakan aku menjadi permaisurimu kelak di dalam surga. Permintaanku padamu di dunia ini, aku ingin menjadi pendamping seorang pejuang agama Allah. Semangatkan hatinya, bakar dan gelorakan semangatnya. Suamiku, setiap ada bela Islam, engkau harus paling di depan. Jadilah engkau penggerak dakwah di komplek kita ini. Jadilah engkau, semangatkan dia, Bu, sampai ke titik di mana Allah menuntut jiwanya sekalipun, dia sudah merasa yakin, dia sudah merasa tegar, karena yang bisa membuat para suami itu lemah adalah istri. Yang bisa membuat para suami kuat juga adalah istri. Kalau istri berkata, pergilah engkau, berangkatlah engkau, Allah bersamamu, kami bersama Allah, kami dijaga oleh Allah. Kalau udah begitu bahasa seorang istri, selesai. Kalau udah begitu bahasa seorang istri, suami pun nyaman. Ini belum apa-apa, baru mau cerita mulai nangis. Hujan lebat. Nggak jadi dah. Suami-suami yang harusnya menjadi pembela agama Allah, akhirnya menjadi tukang eram istri.
Dieraminnya istri sama anak-anaknya terus, diketiak istri terus sama anak-anak. Wow, yang kayak gini nih menyebabkan Islam lama menjadinya maju. Tapi para istri di akhir zaman ini bakar selalu semangat suaminya. Ustaz, nanti suami saya kayak Munir. Syahid. Nanti suami saya seperti Hermansyah. Nanti suami saya seperti Novel. Suami ibu terkenal di langit, Bu. Para bidadari-bidadari surga cemburu kepada ibu karena yang dapat rezeki suami yang sehebat itu adalah ibu. Kalau terjadi apa-apa dia syahid, dialah yang akan membawa 72 orang keluarganya masuk ke dalam surga. Jadi bakar semangat suaminya agar menjadi pejuang. Walaupun suami tidak luas ilmu agamanya, tetapi dia hidupnya didedikasikan untuk Islam. Jangan melemahkan langkah suami. Bang, abang nggak lihat anak-anak masih kecil nih. Bang, kalau abang pergi, nanti abang ada apa-apa, aku nanti sama siapa, bang? Please deh, jangan cemen kayak gitu. Para istri di akhir zaman mesti memberikan ide-ide bagaimana rumah tangga kita hidup di atas ruh perjuangan. Istri-istri akhir zaman, karena memang mau nggak mau sih ini, kalaulah suasananya masih di sini, bukan ini judul pengajian saya. Pengajian saya akan mengajak bagaimana membangun rumah tangga yang penuh dengan kemesraan segala macamnya. Ya, dan ini juga sudah dikapling oleh ustaz-ustaz yang lain. Di bidang saya, di bidang bagian bab-bab yang seremnya. Makanya hati ibu-ibu harus dibuat dari sekarang menjadi hati baja. Ustaz, caranya gimana? Doa. Doa pada Allah, ya Rabb. Ya Rabb, engkau pemilik hati ini sebagaimana engkau pemilik jiwa dan raga ini. Ya Rabb, olah hati hamba agar menjadi kuat, agar menjadi kokoh sekeras karang di tengah laut. Jadikan hati hamba ini hati yang pemberani, hati yang sabat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala al-imani fik, tsabbit qalbi ala al-istiqamati fi sabilik, tsabbit qalbi ala ad-da'wati fik, tsabbit qalbi ala ta'atik, tsabbit qalbi. Doa. Ustaz, saya nggak hafal bahasa Arabnya, udah bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Betawi juga boleh. Please ya Rabb, nggak apa-apa, minta. Kuatkan hati. Karena pasti suatu hari suami akan sampaikan keadaan menuntut sekali. Dari sekarang ibu siapkan nyali-nyali ibu. Mental ibu-ibu. Siapkan dari sekarang. Nyali menjadi seorang pendamping suami yang pejuang. Dari sekarang. Siapkan, siapkan, siapkan. Sekali lagi saya katakan, ibu siap nggak siap, ini pasti terjadi. Siap nggak siap, ibu terima nggak terima, ini pasti terjadi. Kalau begitu bagaimana baiknya? Baiknya gimana? Siapkan. Cara mempersiapkannya apa? Minta tolong pada Allah. Minta tolong pada Allah. Dengarkan pengajian para ulama-ulama pejuang yang istiqomah, biar bara semangat perjuangan itu terus menyala di dalam dada. Bagus dengar dengan pengajian ulama yang bisa membuat kita nangis, ya. Ulama yang bicara masalah hati, masalah akhlak, bagus. Dengarkanlah, itu penyejuk jiwa, tidak apa-apa. Tetapi di akhir zaman ini kita dituntut mendengarkan pengajian dakwahnya ustaz-ustaz yang membakar semangat untuk menguatkan hati dan jiwa kita, karena kita akan menghadapi masa-masa ke depan, masa-masa yang sangat keras dan berat. Bukan hanya bencana alam yang Allah pertontonkan kepada kita, dan kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang akan menjalaninya bersama-sama. Bukan hanya ini, kehancuran ekonomi global yang sebentar lagi akan kita saksikan, naiknya melejitnya harga-harga barang yang sangat besar, yang sangat memberatkan hidup kita. Bukan hanya itu yang akan kita saksikan bersama-sama, sampai kepada tingkat di mana peperangan tidak bisa dielakkan dalam rangka pembelaan akidah, dalam rangka pembelaan akidah. Bela Islam ke depan memerlukan kepada laki-laki yang siap jual beli dengan Allah, dan laki-laki itu adalah suami-suami ibu. Kalau sempat ibu yang memberikan langkah mereka, demi Allah bu, ibu tidak layak menjadi istri mereka di surga kelak. Ibu tidak pantas menjadi istri mereka dalam surga, tidak pantas.
Rasul berkata, wanita-wanita manapun di dunia yang menghalang-halangi suaminya untuk ketaatan, para bidadari surga marah-marah kepada wanita itu. Bidadari surga marah-marah kepada wanita itu karena dia yang memberatkan langkah suaminya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap istri sekarang setelah mendengarkan pengajian ini, mulai tengah malam, nanti malam boleh rayu suaminya, "Bang, nanti kita tahajud ya bareng." Dalam tahajud minta dia jadi imam, kita makmumnya. Habis itu, "Abang doa, Bang." Kalau enggak dia yang doa, kita yang doa. "Ya Allah, ya Rabb." Kuatkan sedikit suaranya biar suami dengar. "Hamba ingin suami hamba, ya Allah." Saya didoakannya lain loh itu rasanya, Bu. Lain banget rasanya. "Ya Allah, ya Rabb." Bu, sering doa-doa macam ini ternyata mampu merubah suami, Bu. Sering sekali. Nah, inilah peranan ibu sekarang menjadi istri soleha di akhir zaman. Jadi siapkanlah mentalnya untuk mendampingi suami yang pejuang. Jangan rela suami kita hanya menjadi pejuang pemburu bangkai. Jangan rela ibu-ibu hanya sekedar mendampingi seorang lelaki pemburu bangkai. Siapa yang saya maksud pemburu bangkai? Siapa pemburu bangkai? Setiap orang-orang yang hidup di muka bumi ini misinya cuma mengumpulkan dunia, cuma mencari fulus. Allah berfirman, dunia ini tidak lebih daripada bangkai yang busuk. Rasulullah bersabda, para pemburu bangkai itu hanyalah ulat, lalat, bakteri, kuman, anjing, kumbang-kumbang bau dan busuk. Maaf, jelek semua enggak ini? Ini para pemburu bangkai. Sementara dunia ini tidak lebih daripada bangkai. Bahkan di mata Allah, di sisi Allah, dunia ini tidak lebih berharga dari sebelah sehelai sayap lalat. Tidak lebih berharga daripada itu. Lah kalau suami kita kualitasnya hanya para pemburu bangkai, alangkah malangnya jadi istri. Suami kita mesti menjadi pemburu kenikmatan yang maha besar dengan menggunakan bangkai dunia ini. Pakai bangkai dunia ini. Dan siapa pembakar semangatnya? Ibu. Bakar semangat para suami-suami ibu. Lihat wanita-wanita sahabiat. Lihat wanita-wanita sahabiat. Suaminya di rumah, baru-baru bulan madu. Dia yang bakar semangat suaminya. Akhirnya suaminya berangkat. Pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu yang menggebu-gebu dia tahan. Namanya masih bulan-bulan madu, suaminya udah berangkat. Yang nyuruh suaminya berangkat siapa? Istrinya. Untuk ini aku rela menikah denganmu, katanya. Masya Allah itu bahasa. Untuk ini aku rela menikah denganmu agar engkau bisa berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, wanita-wanita macam gini layak dicemburui oleh para bidadari kelak. Kecantikan mereka 70 kali lipat dibandingkan kecantikan para bidadari surga yang sudah Allah ciptakan. Wanita-wanita yang mendampingi suaminya dan pemberi semangat untuk para suami. Masya Allah. Dah cukup? Belum. Kita kan baru mengkaji suami istri, mulai dari mencari pasangan, suami istri. Untuk para suami, tadi istri dulu. Istri untuk sementara dah dulu ya. Udah dulu sementara, tapi nanti ada saya selipin lagi. Di antaranya kalau suami nanti banyak berinfak untuk agama Allah, boya ibu ikhlas. Yang penting suaminya telah menunaikan kewajiban yang mengamankan keluarga. Lalu kalau suaminya ternyata tidak menumpuk-numpuk lagi duit untuk masa depan, tapi dia tumpukan tabungan akhiratnya di sisi Allah, maka Bu, kabar gembira untuk ibu. Ibu mudah-mudahan senang mendengarkan kabar ini. Dan kami sungguh demi Allah cemburu kepada ibu. Bu, kami cemburu kepada ibu. Malah kami yang cemburu. Kenapa? Bu, oi ibu, Bu, kok diem? Bu, ibu ketahuilah, saya yakin ibu sudah pernah dengar juga, Nabi berkata, laki-laki yang beriman dan soleh-soleh
Kalau di luar sana beramal, apapun amalannya, mengalir semua pahala amalan itu. Sebanyak apa yang ia dapat, istrinya mendapat sebanyak itu. Onde mande. Senangnya jadi istri. Istri di rumah, suami di luar sana bersitungkus lumus, berjuang, beramal, pahala seberapapun banyak suami cetak dan buat di luar sana, di copy paste oleh Allah, diberikan untuk ibu. Suka? Mau tidak? Makanya suami soleh itu sangat menyenangkan. Satu. Yang kedua, kalau seandainya suami berbuat dosa, ibu dapat nggak dosanya suami? Di luar sana suami buat dosa, ibu tidak akan dapatkan dosanya suami. Enak betul. Beda, Bu. Kalau bapak-bapak biarkan istrinya keluar, lalu ada dosa dibuat istri kita. Mungkin dia buka jilbab, mungkin dia apa, pokoknya dosa yang dibuat oleh istri mengalir untuk suaminya. Sementara kalau istri berbuat amal solehah sebanyak apapun, tidak ada satu pun yang mengalir untuk suaminya. Cemburu nggak kami? Cemburu nggak kita? Iya. Cemburu nggak, Pak? Kalau kita beramal soleh, dapat mereka semua, Pak. Tapi kalau kita berbuat dosa, mereka nggak nyampe ke mereka. Kecuali kalau mereka yang minta agar kita berbuat dosa, baru. Tapi kalau ibu yang berbuat amal soleh, nggak sedikit pun ngalir ke kami, Ibu. Kecuali kalau amal soleh itu adalah uang kami yang kami titipkan pada ibu, lalu ibu sedekahkan sebagiannya dengan izin kami, maka ibu dapat pahala, kami juga dapat pahala. Cuma itu. Baik, dan kalau ibu buat dosa, kalau ibu yang buat dosa, mengalir ke kami dosanya sebanyak yang ibu dapatkan dosa itu. Terus lagi, ibu di rumah sana, setiap kali ibu di rumah, ibu sedang beribadah enggak? Mohon diberikan jawaban. Ibu di rumah, kenapa saya di rumah padahal saya pengen jalan-jalan, saya pengen ketemu dengan kawan-kawan, silaturahmi kesana kemari. Perintah ada di rumah itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kalau perintah itu hukumnya wajib, berarti kalau wajib dikerjakan berpahala. Wa qarna fi buyutihin, wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kamu banyak menetapi rumah-rumah kamu. Kalau nggak penting amat, kalau nggak penting banget, banyak sajalah di rumah. Menjalankan perintah ini berarti hitungan detik ibu sedang beribadah menurut Allah. Masya Allah. Ketika harus keluar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ketika kamu sedang keluar, jangan tiru gaya-gaya wanita jahiliyah. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Pakai jilbab helm, nyetak kepala dan leher, masuk ke dalam, sehingga pakai baju jubah, tonjolan dadanya jelas, ukuran pinggangnya bisa dibaca berapa, lalu pakai celana ngetat, bahkan beranya warna apa bisa kelihatan, tembus. Itu tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita-wanita seperti itu kata Rasulullah berpakaian tetapi seperti telanjang. Kalau terpaksa harus keluar, jangan keluar seperti itu. Tetapi ibu ada di rumah, Bu, ibu dapat pahala. Lalu kata Rasulullah SAW, ada 4 wanita yang nanti masuk surga, dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun dia mau. Silakan, Bu. 1, siapa? Bu, itu yang pertama dulu, sholat dulu. Menjaga sholat 5 waktu tepat waktu, nggak harus berjamaah, pokoknya tepat waktu. Yang kedua, puasa Ramadan full. Lah ibu-ibu yang haid, yang nifas nanti ganti secara penuh. Yang ketiga, ya taat pada suami. Nah ini yang sulit, Pak. Lu siapa sih lu? Asik ngatur gua aja lu. Itu kan suaminya, dielu-elui suaminya. Jangan sok ngatur lu ya. Mentang-mentang baru S1, gua S3 tahu. Lu mah dulu mau tuh menikah sama gua kan modal lu kolor doang.
Ini wanita yang macam gini dijamin nggak akan ada ketemu dalam surga wanita kayak gini nih. Ya, tapi dia tahu suaminya cuma S1 dan dia S2, dia S3. Hah? Sementara bisa jadi suaminya juga es krim. Nggak ada masalah, dia tetap hormat pada suaminya. Dia tetap sami'na wa ata'na. Nah, wanita macam ini. Yang keempat, apa? Wanita yang menjaga diri, nggak mau selancaran di dunia maya dengan laki-laki yang tidak mahramnya. Dia tidak akan mau membuka pintu. Dia tidak akan mau meng-add laki-laki yang tidak dia kenal, yang tidak ada kepentingan, yang bukan mahramnya, nggak mau. Kalaupun harus bermain FB dan sebagainya, santai. Dia tetap bersama sesama komunitas muslimah dalam rangka menyebarkan dakwah dan menggalang kekuatan Islam. Nggak apa-apa. Dia jaga dirinya. Taib. Sekarang untuk para suami, wahai para suami, kewajiban bapak yang pertama sekali adalah jadi imam di rumah tangga. Jadi imam. Kalau bapak sudah mampu menjadikan istri bapak wanita solehah, amanah dari Allah telah bapak jalankan. Tapi kalau istri bapak belum bisa menjadi wanita solehah, bapak berat bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Karena istri ketika dia dititipkan oleh Allah menjadi istri kita dengan keinginan dan kesukaan kita, kita punya tanggung jawab menterbiahnya menjadi wanita yang lebih solehah daripada sebelumnya. Kalau dia tidak berilmu, kewajiban kita adalah jadikan dia wanita yang luas ilmu agamanya, sehingga dia tahu adab-adab, dia tahu halal haram, dia tahu rambu-rambu syariat. Ini tugas kita. Dia tahu akhlak. Kalau sudah macam ini, bapak mampu mengiring istri menjadi wanita yang lebih soleha dari sebelumnya, insya Allah bapak dianggap oleh Allah telah mensyukuri nikmat Allah. Dianggap oleh Allah telah mensyukuri nikmat Allah karena bapak berhasil membawa istri menjadi wanita beriman. Pak, yang paling banyak di akhir zaman kata Nabi menjadi pengikut Dajjal, saat Dajjal nanti keluar adalah kaum wanita. Betul tidak? Kaum wanita. Dan ini adalah diantaranya bagian istri kita. Jadi dari sekarang bapak suntikkan doktrin-doktrin kalau bapak mampu. Kalau tidak, bawa dia ke pengajian-pengajian, arahkan dia ke pengajian yang kuat, pengajian yang lurus, agar ibu-ibu di istri kita memiliki iman yang kokoh. Pak, kalaupun mendadak kita harus diambil oleh Allah menjadi salah satu di antara syahid di akhir zaman, istri kita tinggalkan dengan bekal iman yang sudah cukup. Dia tahu apa yang harus dia buat. Ketika huru-hara terjadi, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Selama ini di bawah bimbingan kita, dia telah mendapatkan ilmu dan kemapanan, kejiwaan yang kokoh dan akidah yang mantap. Kalau sudah seperti itu, bapak meninggal, bapak ridho kepadanya, istri kita itu sudah dijamin jadi ahli surga itu, Pak. Kalau kita sudah ridho kepada dia. Wanita kalau rajin ibadahnya, Bu, ibu lagi nih, wanita kalau udah rajin ibadah, nampak sama suami, Bu, duhanya dia rajin, dia jaga, doanya dia jaga, ya tahajudnya dia jaga. Suami melihat hari-hari. Kalau suami yang baik loh ini ya, dia senangnya minta ampun, Bu, senangnya minta ampun. Lalu ibu meninggal, suami meninggal, ibu kayak gitu kualitasnya di mata suami. Suami ridho kepada ibu, insya Allah Ta'ala dijamin ibu sudah aman. Ibu akan ketemu dengan suami ibu dalam surga nanti. Mikirlah ibu-ibu, aduh saya masih belum punya suami ini, macam mana? Kawin cepat. Kalau ada yang melamar dia soleh, mau jadi istri keberapa, terima. Terima. Ibu nggak mau, ya terserah. Terserah. Saya hanya menyampaikan ini akhir zaman. Ibu kalau tak punya pengokoh dan tulang punggung jiwa, ibu berat menjalani akhir zaman ini, Bu. Sebentar lagi ibu akan rasakan betapa sulitnya tidak punya tulang punggung dalam hidup ini, tidak punya imam. Kita kembali ke bapak-bapak. Kalau bapak sudah benar menjadikan istri-istri kita menjadi wanita yang lebih soleha, jangan pula dia dihalang-halangi. Kamu jangan banyak-banyak ngaji di luar lah. Makin ngaji kau kulihat makin aneh-aneh aja. Udah macam kemah berjalan sekarang. Ada sih istri-istri soleh yang diuji oleh Allah dengan suami kayak gini, ini ada. Sayang, dia udah mau ngaji, suaminya yang malah coba kalau untuk arisan, suaminya mendukung. Untuk acara reunian, suaminya malah mendampingi. Itu pada acara yang super maksiat. Banyak sekali maksiat gara-gara reunian itu sangat banyak. Cinta lama bersemi kembali. Pak, jangan sedihkan hati istri kita sekarang.
dengan penyampaian kepadanya, "Dek, abang mau nikah lagi. Wallahi bapak kejam. Bapak kejam. Kau kan istri solehah kan, Dek?" "Iya Mas." "Terus izinkan aku menikah kembali." Sungguh bapak kejam. Istri kita kalau sudah dibina dengan baik, dibentuk akidahnya dengan benar, rajin di majelis ilmu, kuat ibadahnya, erat hubungannya dengan Allah, nggak usah diminta oleh kita Pak, dia nawarin Pak. Serius saya katakan. Emang ada orang kayak gitu di sini Ustadz? Kenapa nggak ada? Banyak sekarang ini bermunculan kayak gitu. Contohnya Ustadz, Mike. Di ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah, ibu ada dengar nggak? Ibu ada dengar ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah tidak? Yang viral tentang masalah poligami. Satu. Yang kedua, nggak usah Ustaz Khalid Basalamah dah. Istri kandung saya, istri pertama saya. Ya. Emang salah ya bahasa istri kandung itu? Salah ya? Jadi yang benar ya istri pertama, istri sejati, istri sesungguhnya, istri syar'i. Istri syar'i sesungguhnya saya. Yang pertama dan selama-lamanya. Baik, dia yang akhirnya menghadapi hakim, dia yang melamar, dia mengucapkan, "Selamat ya Dek, engkau telah menjadi teman hidup kakak untuk mendampingi imam kita." Coba begitu Bu, dia yang akhirnya menjadi pelapang dan pemuda pemulus jalan kita. Ini kalau kita berhasil mencetak istri kita menjadi wanita yang beriman dan solehah. Jadi nggak usah kita yang rayu-rayu dia sekarang ini, bapak kejam, dia belum siap, imannya belum lagi terbentuk di situ. Ibaratnya tanahnya masih lembek, tanah untuk dijadikan pondasi, dikasih beban yang berat, jahat bapak. Ini para suami-suami jangan terlalu semangat. Saya kasih nasihat kepada para suami, tolong kuatkan dulu pondasi istri. Pondasi itu adalah akidahnya, tauhidnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, doanya. Setelah dia kuat, apalagi Allah sudah melihat kita, sudah mensyukuri nikmat. Nah, kalau sudah bersyukur, coba baca ayatnya Pak. Lain Bu, jangan ibu yang tak mau. Coba baca. Lain syakartum, lanjutannya apa? La azidannakum. Kalau kamu sudah bersyukur, pasti benar-benar akan aku tambah, kata Allah. Allah yang nambah, karena kita dianggap oleh Allah sudah bersyukur. Tapi kalau belum, kita yang maksain diri, jadi juga Pak, tapi bagaikan membangun rumah tangga di atas bara api neraka. Akhirnya istri kita lama-lama tidak kuat, menangis siang malam, jahat Bapak. Gara-gara Bapak belum siapkan dia, imannya belum kokoh, padahal dialah cinta kita, dialah hati kita. Kita hancurkan dia, Bapak jahat. Tapi kalau dia sudah kuat, insya Allah dia menjadi pendamping kita. Bahkan dia membantu kita untuk melakukan keadilan dalam rumah tangga. Masya Allah. Jadilah suami yang sukses di akhir zaman ini. Kemudian para suami, para ayah, dari sekarang sering bawa duduk keluarga kita. Sampaikan kepada mereka kondisi-kondisi akhir zaman, keluarga besar akhir zaman. Ayah punya kewajiban, suami punya kewajiban, ajak keluarganya memahami seluk-beluk akhir zaman. Ada kan kitab zikir akhir zaman di rumah kita masing-masing? Udah berapa lama saya ngaji di Al-Hujah nih? Udah berapa lama Bu Ayu? Udah lama. Kajian tak akhir zaman saya sudah kupas, atau lain-lain orang kali ya. Setiap suami hari ini wajib mengajarkan kepada istri, kepada anak-anaknya semua tentang akhir zaman. Supaya apa? Supaya visi misinya menatap melihat masa depan itu jadi sama. Apa yang kita lakukan disepakati oleh istri. Apa yang kita buat suami istri, anak-anak juga paham dan sama-sama melakukan hal yang sama. Jangan sampai satu mau kemari, satu mau kemari, nggak jadi. Satu narik kapal, yang situ kesini pula, nggak jadi. Solid rumah tangga kalau nggak kompak. Dan suasana akhir zaman ini sesuatu hal yang niscaya, yang sudah pasti. Jadi wajib setiap ayah sampaikan kita sudah di akhir zaman, tapi menyampaikannya dengan dalil. Kalau nggak sanggup lidah kita menyampaikannya,
minimal ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang bicara tentang akhir zaman di-download, ditonton rame-rame. Hah, ayo nak, ayo istri, ya, sambil makan kacang goreng, sebaiknya jangan makan apa-apa, karena adab mendengarkan ilmu adalah tenang, diam. Bapak yang tertib kan, nak, selama dengarkan ceramah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali di video, ini tidak ada yang boleh bicara ya. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena hari-hari berat ke depan, anak-anak kita nggak bengong dan penuh dengan tanda tanya, tapi mereka sudah paham dan sudah menyiapkan juga diri dan perasaannya. Perjalanan akhir zaman, kita dengarkan ceramah-ceramah, ya, supaya apa? Ini kewajiban setiap suami di akhir zaman, wajib mengantarkan seluruh keluarga memahami seluk-beluk akhir zaman, karena kita semua akan menjalaninya bersama-sama dan banyak menjadi korban. Tapi kalau kita sudah tahu, lalu kita melakukan persiapan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak orang yang tahu dengan yang enggak tahu? Yang tahu pasti melakukan persiapan, yang enggak tahu enggak akan siap-siap. Nah, ini keluarga hendaknya melakukan persiapan karena sudah ada ilmu semuanya. Sama dengan kita. Suami, para ayah. Kalau ayah sudah enggak ada gimana? Abang rumah tangga, dia yang menjadi imam berikutnya. Kasih tahu adik-adik, kasih tahu emak kita yang sudah janda dan sebagainya, agar semuanya mengimani perihal yang sama. Kalau punya anak, nah ini berikutnya, keluarga akhir zaman, anak. Bagaimana kedua orang tua? Saya memohon kepada ibu bapak semuanya, kalau anak-anaknya masih kecil-kecil sekarang ini, masih usia-usia kelas SD atau akan masuk SD, alhamdulillah, saran saya di akhir zaman ini totalkan anak kita belajar agama full. Masukkan anak-anak kita ke tahfiz dan ulum syar'i. Untuk sementara saran saya, tinggalkanlah sekolah-sekolah dasar umum yang sedikit mengajarkan tentang agama dan minim ada keteladanan di situ. Karena yang kita hadapi ke depan tidak akan bisa diatasi oleh anak-anak yang hanya jebolan SD atau jebolan SMP dengan pelajaran kualitas yang ada di SMP. Yang adalah anak-anak suka tawuran yang kita lihat sekarang. Anak-anak yang suka menghisap AKE bon, ganja, anak-anak yang sudah mengerti masalah seks belum pada usianya, anak-anak yang pandai melawan pada orang tuanya dan menuntut adanya benda celaka macam ini, lalu dia sudah menonton apa-apa yang tidak pantas, dia tonton dan dia tiru, dia praktek kepada kawannya. Untuk di akhir zaman ini, saya sarankan kepada setiap orang tua yang anaknya masih kecil-kecil, masukkan anaknya ke tahfiz Quran, pondok-pondok pesantren. Masa depannya bagaimana? Ke depan yang memimpin dunia bukan lagi barat, ke depan yang memimpin dunia bukan lagi pola dan gaya peradaban barat. Selamat tinggal menurut Allah dalam Al-Quran, menurut hadis Rasulullah, ke depan yang memimpin dunia adalah khilafah Islam. Maka yang akan memimpin dunia adalah mana yang ilmu agamanya luas, yang akhlaknya tinggi, yang pengetahuannya tentang agama ini mendalam, dia yang akan memimpin dunia insyaallah ta'ala. Jadi jangan cemas, anak-anak kita ini punya masa depan. Anak saya sudah tamat SD Ustaz, masukkan dia ke pesantren 3 SMP. Anak saya 3 SMP Ustaz, kalau bisa masih bisa dihijrahkan ke pesantren, hijrahkan. Tapi itu anak-anak baru bisa dihijrahkan kalau keluarga itu sudah diajarkan tentang akhir zaman. Dia kelas 2 SMP nih, tapi dia mendengarkan tentang akhir zaman. Ya Allah, ternyata kita memang benar-benar sudah di gerbang menuju kehancuran alam semesta. Huru-hara petaka besar yang akan terjadi di hadapan kita menyebabkan begini, musnahnya semua teknologi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dibenarkan oleh pakar-pakar dan ahli saintis dunia. Teknologi ke depan akan semuanya musnah, tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi sinyal, tidak ada lagi kendaraan canggih ini segala macamnya. Kalian akan perang pada masa itu dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Kendaraan kalian akan menuju kuda. Semua yang disampaikan Rasulullah itu anak-anak kita paham. Nah, dengan itu kita bilang, nah, melihat ini kenyataan, sebaiknya kita fokus seluruhnya mempersiapkan mental jiwa kita dan segala-galanya, dan itu agamalah yang paling kokoh untuk menghadapi ini. Ayah mau kamu nak dan seluruh adik-adik kakak kamu, kita berkiblat hidup ini penuh untuk kepentingan agama Allah, mempersiapkan akhirat kita. Kamu pindah sekolah mau sayang ya ke pesantren, anak kita yang juga sudah sama-sama tumbuh imannya, insya Allah Pak, mau ayah, mau papa, mau bunda, lunak jadinya tuh ya. Tapi terlebih dahulu ajarkan dan pahamkan dia tentang akhir zaman, supaya nggak melawan dia, supaya dia pindah ke pesantren itu memang dukungannya juga ada dari motivasi hatinya. Dia sadar bahwa masa depannya memang tidak ada lagi kecuali melalui pintu agama. Masa depan dunia dan masa depan akhirat. Jadi Pak, ini menyekolahkan anak. Bapak, saya sayang sekali, Bapak jangan nyari duit susah-susah, lalu anaknya disekolahkan ke sekolah umum hanya karena targetnya supaya menjadi ini menjadi itu. Ya nggak salah lah. Nggak salah Bapak ingin anaknya jadi dokter, anaknya menjadi insinyur, anaknya menjadi kondektur,
Direktur maksud saya, anaknya jadi direktur, anaknya mau jadi gubernur, presiden segala macamnya, nggak ada masalah itu. Tapi untuk melihat masa depan, menjadilah gubernur Islam, menjadilah dia presiden Islam, menjadilah dia menteri Islam, menjadi dia ahli, ya, ahli tentang Islam. Zuhur kita sampai jam berapa? Ini udah jam 11. Kita akan buka ruang tanya jawab. Mau? Kita buat ruang tanya jawab. Yang penting anak-anak kita tadi sudah tahu mau kita apakan mereka, Pak. Untuk kondisi sekarang, saran saya anak-anak kita fullkan belajar agama. Belajar dunia itu gak akan ketinggalan tuh, insya Allah. Nggak akan ketinggalan. Justru sangat mudah, dimudahkan oleh Allah dia memahami, mempelajari ilmu-ilmu apapun. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, persiapan-persiapan kita menuju rumah tangga Islami akhir zaman adalah dengan mengikuti rambu-rambu yang tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab agak 15 menit ke depan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Yap. Bismillah. Bentar, wajah beliau mirip dengan Kapitra Ampera. Mirip ya? Saya pikir beliau tadi nih, rupanya bukan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan Ustaz baru jelaskan untuk anak-anak yang SD. Sekarang kalau anak-anak kita itu sudah SMA, udah mahasiswa, bahkan mungkin sudah S1. Nah itu gimana kita mengalihkan ke arah akhir zaman Ustaz? Jadi Pak, Assalamualaikum. Secara umum tadi laki-laki yang soleh di akhir zaman ini seperti apa? Ya, kalau dia memang sudah SMA, kalau dia sudah SMA, masih ada waktu kita menata anak kita itu, Pak. Untuk perguruan tingginya nanti dari sekarang dia dipersiapkan, tetapi harus dimulai dengan mengilmui tentang akhir zaman. Kita ajak dia mengilmui tentang akhir zaman dengan serius, dengan spesial. Kalau dulu saya masih bisa mendatangi undangan keluarga besar mengundang saya di rumahnya, dulu saya masih bisa. Sekarang minta maaf saya udah nggak bisa. Nah kalau begitu gimana caranya? Tolong di-download ceramah-ceramah saya tentang akhir zaman yang runut, Pak, yang runut, lalu ditonton secara keluarga besar. Ya, tidak ada acara makan-makan, kecuali ada acara jeda dan breaknya. Kalau punya kita break 1 jam, kemudian punya 1 session selesai, kita buat 4 session, Pak ya. Buat acara makan, snack apa segala macamnya. Lanjut balik, supaya adab-adab ilmu itu dipakai, berkahnya datang, hidayah turun. Tapi kalau sambil dengar ceramah, enggak datang hidayah kalau macam itu caranya. Enggak hidup adab-adab majelis ilmu. Adab majelis ilmu itu apa? Memang mendengarkan. Seperti kata para sahabat, kalau kami sudah mendengarkan pengajian, kami itu bagaikan patung-patung batu yang kokoh. Datang burung, apakah hinggapnya di kepala, burung hinggapnya di bahu, burung tersebut tidak akan terbang kecuali kalau dia sudah capek dan bosan di bahu kami atau di kepala kami. Berarti sahabat-sahabat yang lain tidak menggubris, dia pun tidak peduli, saking tenangnya mereka mendengarkan majelis ilmu itu disampaikan oleh sang guru. Begitulah kualitas yang menyembuhkan berkah dalam menuntut ilmu. Jadi kalau dengarkan ceramah, YouTube apa segala macamnya, tolong dengan adab lah. Kecuali kalau terpaksa kita sedang bawa mobil sambil dengarkan, nggak apa-apa, dapat 40-50% jadilah. Tapi kalau lebih full adabnya, lebih besar apa itu yang akan kita dapatkan keberkahannya, maksud saya, ya begitu Pak. Jadi anak kita SMA, anak kita yang perguruan tinggi bagaimana? Nggak apa-apa. Nah, mindsetnya yang kita robah lagi, mindsetnya kita giring. Yang penting asas kita adalah mengetahui bahwa kita posisinya di akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan? Penguatan akidah. Berarti kita minta dan kita arahkan anak kita ini rajin mengejar majelis-majelis ilmu, mendampingi para ulama-ulama yang sedang berjuang menyelamatkan Islam dan Indonesia kita yang tercinta. Anak-anak kita udah besar-besar nih, anak-anak SMA Pak, anak-anak SMA Bapak, ajarkan mereka di samping yang tadi, ajarkan mereka, dan wajib bagi setiap ayah apalagi di akhir zaman mengajarkan anaknya berkuda, naik kuda, menunggangi kuda. Wajib bagi setiap ayah, kata Umar bin Khattab, mengambil dari perintah Rasulullah, wajib bagi setiap ayah mengajarkan kepada anaknya berkuda, memanah dan berenang. Dan di akhir zaman sebentar lagi kita semua akan kehilangan mobil, motor, pesawat tidak akan ada lagi, bodinya masih ada, nggak bisa dibawa jalan. Kita kembali menggunakan kuda. Hiya,
Hayya, ya, kita akan sama-sama berkuda, ya, dan memanah di atas kuda, mencari buruan, kijang yang sulit untuk bisa mengganjal perut kita, kecuali binatang yang lari di hutan-hutan, sambil berkuda, pas, ya, dapat oleh kita. Membela diri juga bisa dengan lari dengan kuda. Ini nanti datang perampok membawa pedang-pedang yang ingin memperkosa anak-anak gadis kita semacamnya. Lah mereka nggak pandai berkuda, kuda ada. Mereka nggak pandai memanah, padahal panah ada. Ya, mereka bisa. Kalau panah, Pak, jarak 100 meter aja udah takut orang mendekat. Kalau mengandalkan ilmu pedang, mengandalkan ilmu itu berarti nunggu musuh datang. Peluang kita untuk kalah itu besar, apalagi musuhnya banyak. Tapi kalau ada panah, jarak 10 meter aja udah menggigil itu untuk mendekat. Coba mendekat, saya lepaskan ini. Hah? Udah nggak berani itu, Pak. Itu pentingnya memanah. Ya, di akhir zaman ini kita harus ajarkan anak-anak kita, anak-anak SMA nih. Anak SMA sibuk kalau mereka dengan kuda-kuda, dengan panah-panah. Ya, kalau berenang, niat kita adalah berenang untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Pak. Silakan ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Ya. Mohon maaf, sebenarnya yang saya tanyakan mungkin ada hubungannya dengan keluarga saya gitu. Begini, Pak, tadi Bapak mengatakan, Ustadz mengatakan bahwa sebagai suami itu adalah imam dan mendidik istri supaya menjadi istrinya yang kuat, kukuh, yang tidak menjadi bahwa istrinya nanti akan mendukung suami, kan begitu ya, Ustadz? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau laki-lakinya itu, ini maaf ya Ustaz ya, laki-lakinya tidak bisa lemah lah begitu lah. Artinya sepertinya tidak bisa membawa istrinya menjadi lebih baik. Tapi kalau dilihat istrinya lebih baik daripada suami. Maaf ini. Begitu Ustaz. Banyak yang seperti itu sekarang. Betul, Bu. Itu yang saya mau tanyakan Ustaz. Iya. Bagaimana caranya, kiat-kiat apa yang, apakah saya harus menegur atau bagaimana itu Ustaz? Maaf Ustaz ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Wow, Masya Allah. Sebelum saya jawab itu, Bu, ini pengumuman. Ustaz, tolong umumkan. Kita sholat jamaah di sini dan makan siang dengan nasi mandi, nasi Arab di sini juga. Masya Allah. Kalau gini caranya sering-sering undang saya ya. Ini sangat menarik sekali ini. Oke, insyaallah. Bu, begini Bu, majelis-majelis ilmu sekarang ini memang harus kita akui Pak, lebih banyak diminati ibu-ibu, sehingga banyak ibu-ibu yang menjadi hijrah dan banyak yang total beragamanya, dan suami banyak tak punya masa mendengarkan majelis-majelis ilmu, tapi dia mempersilahkan istrinya, silakan mau ngaji apa, cuma dia tidak mampu ke depannya mendampingi istrinya. Istilahnya istrinya sudah di kecepatan gigi 4, suami masih di gigi 2 aja. Gimana ini Ustaz? Begini Bu, yang pertama, bagaimana kalau suami kita tidak menghalang-halangi kita dari kesolehan dan ketaatan, mempersilahkan kita melaju dengan kecepatan yang kita punya, sementara dia ketinggalan, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak menyuruh kita untuk bermaksiat. Saya tidak ingin kamu pakai jilbab, nah, itu udah nyuruh kita maksiat itu. Saya tidak ingin kamu mendengarkan majelis ilmu, dia sudah menyuruh kita untuk bermaksiat. Selama dia tidak melarang ibu daripada maksiat, tidak apa-apa. Tugas ibu adalah dengan cara baik, lembut, hanya mengingatkan Bu. Tidak boleh ibu mengajari suami, tidak boleh ibu menceramahi suami sampai kelahi dengan suami walaupun kita benar, tidak boleh. Tidak boleh ibu-ibu mendoktrin suami, apalagi sampai nunjuk-nunjuk hidungnya, ya, kamu apa kamu, suami bodoh, suami goblok, suami, oh, nggak boleh lagi gitu. Tidak pernah boleh kita bertengkar dengan suami walaupun kita di pihak yang benar. Cukup tugas kita ngasih tahu, mengingatkan, dan itu pun dengan bahasa yang sopan, lembut, bahasa yang sopan. Ibaratnya ibu sedang berhadapan dan berbicara dengan seorang raja yang mulia. Memang begitu Bu, dalam hadis Rasul mengumpamakan para suami adalah bagaikan seorang raja nan mulia.
Ibu jangan tersinggung dan minder, ibu jangan marah pada Rasulullah. Rasul mengatakan istri-istri itu ibaratnya para budak-budak, kata Rasulullah. Jadi harus sopan ngomong di depan majikannya. Lembutkanlah suara kita. Allah, Rasul dalam urutannya suami, baru orang tua loh Bu. Ya kan? Setelah bersuami, Allah, Rasul, suami, baru orang tua. Jadi ngomong dengan suami jangan sampai sengit kita. Dia tinggikan suara, kita tinggikan pula. Wallahi, bukan wanita yang beradab berani meninggikan suara di depan suami. Tahan suaranya. Biarkan suami kita bicara, biar kita menangis, tidak apa-apa. Nanti ambil momen di mana sedang free, sedang fresh, mohon izin agar kita bisa bicara dengan baik-baik dengan suami kita. Ketika dia katakan sampaikanlah dengan lembut, penuh hormat, cukup itu Bu. Kalau dia berubah syukur, nggak berubah itu urusan dia. Yang penting sekarang yang ibu lakukan tadi dalam rangka ibu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Bu ya. Tolong ibu jangan buat ibu menjadi terperangkap dalam rayuan setan. Kamu kan benar. Kenapa kamu takut membela kebenaran? Akhirnya kita lawan suami kita Bu. Sekali lagi, kecuali kalau dia mengajak dan menyuruh ibu buat dosa dan maksiat, baru kita lawan, baru kita menolak. Tapi kalau tidak, maka biarlah. Mungkin kita di surga yang paling tinggi, sementara suami kita di surga yang paling bawah. Itulah berarti masing-masing carilah pasangan sendiri. Ya, ibu dikasih oleh Allah nanti suami yang jauh lebih hebat daripada suami ibu yang ada di dunia. Sementara suami ibu sudah menjadi suami bagi istri-istri surga yang paling bawah. Bisa jadi begitu. Atau suami ibu di neraka, ibu di dalam surga. Ibu tidak akan sedih, seujung kuku pun ibu tidak akan sedih. Paling-paling ibu mengatakan tulah. Ya, gitu. Ya, silakan, ada yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya mau nanya, apakah di tahun 2018 ini awal dari semua huru-hara atau kelaparan dan lain-lain chaos? Jadi apakah 3 tahun itu berlalu? Apa dimulai dari 3 tahun itu? Ini yang saya tidak berani dan tidak berani menjawab. Saya katakan dengan kalimat yang aman, Allahu a'lam. Itu bahasa yang paling aman, Pak. Yang penting bagi kita mempelajari dan mengejar tanda-tandanya. Kalau ini adalah di antara tanda-tandanya, ya, itu saya jawab dengan mantap dan yakin, iya. Tapi kalau dikatakan ini start awalnya, saya nggak berani mengatakan begitu. Mungkin startnya ternyata sudah tahun yang lalu, siapa yang tahu? Bisa jadi startnya tahun depan, atau pokoknya kapan tahunnya jangan kita kupas-kupas. Ya, bagi kita tugasnya hanyalah mempelajari tanda-tanda dan mengejar tanda-tanda itu di mana beradanya dan bagaimana, dan memastikan kalau sudah ada, harusnya itu semakin memantapkan keyakinan kita. Itu yang penting. Bukan apa gunanya kita tahu tahun. Apa gunanya bagi kita? Enggak ada gunanya. Yang penting bagi kita adalah ketika kita sadar, ketika kita yakin, maka ketika itu kita semakin memperkuat persiapan kita. Demikian saja, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.